Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai hamba Allah seharusnya memang tidak pernah bosan untuk senantiasa menyebut namanya lewat kalimat syukur, lewat kalimat tahmid, dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena tentu begitu banyak kenikmatan, karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur tersebut adalah dengan cara kita menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan benefit zikir ataupun keuntungan kita ketika senantiasa menyebut nama Allah, ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan lagi bahwa yang namanya berzikir ataupun menyebut nama Allah tidak hanya tergantung dari zikir yang selama ini kita ucapkan setelah sholat. Tapi tadi dikatakan seandainya kita setiap kali mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kalimat pertama yang terucap dari mulut kita adalah alhamdulillah, maka ini adalah salah satu bentuk zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin yang paling sering untuk menandakan kita ini adalah seorang muslim yang sejati ataukah tidak, ketika misal terkena musibah yang tidak disengaja. Biasanya misalkan orang lagi kesandung, atau jari kakinya kepentok meja, lumayan sakitnya kan? Itu masya Allah ya. Walaupun tidak berdarah, tapi la haula wala quwwata illa billah, sakitnya bisa sampai lumayan mengadu. Dari situ yang menjadi pertanyaan kita adalah kalimat apa yang pertama kali keluar dari mulut? Ya. Ini menandakan kebiasaan seorang hamba. Ini menandakan kebiasaan kita sehari-harinya. Kalau misalkan yang keluar dari mulut kita adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sandung subhanallah, atau misalkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau yang lain sebagainya, ini menandakan keseharian hamba tersebut atau keseharian kita adalah senantiasa tidak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita adalah kalimat yang berbeda, ya, bahkan sampai anggota kebun binatang dibawa-bawa, padahal nggak ada sangkut pautnya. Nah, ini berarti bentuk kita, ternyata dari sinilah kita diwajibkan untuk mengintrospeksi, melihat diri, bermuhasabah terhadap diri sendiri. Loh, ternyata setiap saya terkena musibah yang mungkin karena keteledoran sendiri, ternyata kata yang terucap bukan langsung menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita ingin melihat kembali, kalau seandainya selama ini kita suka senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, ya, baik itu lewat tahmid, takbir, tahlil,
atau bahkan tilawatul Quran, atau misalkan orang sering sholat karena di dalamnya banyak sekali doa dan zikir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, apa benefit atau apa keuntungan yang didapat? Ya, kalau kemarin kita sudah sedikit membahas bahwa zikir kepada Allah mendatangkan ridhonya Allah, membuat hati kita menjadi lebih lapang, membuat wajah kita semakin berseri, bahkan dapat menarik rizki. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walaupun di dalam ayat ini dikatakan siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan ia akan diberikan rizki dari jalan yang tak terduga. Tapi ingat, apa yang kita baca? Ayat Al-Quran. Yang kita baca adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini menandakan bahwasannya orang tersebut senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat tilawatul Quran. Benefit yang lainnya, bahwasanya orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya, maka itu akan menumbuhkan sikap bahwa diri kita itu diawasi. Ya. Diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah itu Maha tahu. Tidak hanya tahu dengan apa yang sedang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala alimun bidzatis sudur, Maha tahu apa yang terbetik, apa yang terbesit di dalam hati kita walaupun itu belum terucap. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu akan menumbuhkan sikap bahwasannya selama ini ada CCTV yang mengawasi. Ya, biasanya kalau orang bekerja di suatu tempat ada CCTV gimana? Ya, akan berhati-hati. Bahkan misalkan ingin mempunyai niatan buruk, lihat dulu ada CCTV-nya nggak? Oh, nggak ada, baru dilakukan. Tapi CCTV kita lebih besar dari hanya CCTV dunia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus 2 malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri, nyatet semua apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang terluput satupun, mau itu perbuatan baik ataupun buruk. Makanya bagi orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ingin melakukan perbuatan dosa, ya, karena tentu kita sering mendapatkan was-was, bisikan-bisikan dari setan. Sudah pasti. Makanya yang namanya setan onten istirahatin apa mboten? Orang anak. Kena setan tujuannya menggolek batir. Di mana? Di neraka. Jenengan purun nggih mboten. Tapi ketika kita mau jadi temannya setan di neraka, enggak. Tapi ternyata bisikannya senantiasa dituruti. Nah, ini gimana nih? Pengakuan yang dusta atau seperti apa? Padahal di sini semua tergantung pada diri seorang hamba. Tugasnya setan cuma bisiki, provokasi. Misalkan yang sering mungkin ya, sudah azan, kondisi lah tembi azan sudah selesai, kan biasanya alfalah ada waktunya 5-10 menit, berarti nggak telat lah insya Allah. Mulai komat, baru komat. Kalau kita dapat walaupun telat masih dapat pahala jamaah. Kedengeran dari rumah imamnya sudah membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, sudah rakaat kedua, baru rakaat kedua, belum tahiyat akhir. Ada saja bisikannya. Nah, inilah bagaimana cara kita ya terlepas dari semua bisikan setan tersebut. Makanya ketika mendapatkan bisikan setan,
langsung menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini gangguan dari setan. Makanya orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia masuk ke dalam tingkatan seorang mukmin yang paling tinggi. Ya. Orang yang pertama kali masuk Islam, maka ia mengucapkan syahadat, zakat, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang memang telah disyariatkan kepadanya. Lalu tingkatan lebih tinggi lagi adalah ketika ia beriman kepada Allah. Kalau kita lihat rukun iman, maka isinya adalah semuanya hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, hal-hal yang berkaitan dengan hati. Beriman kepada Allah, kita belum pernah melihat Allah kecuali nanti di akhirat. Beriman kepada malaikatnya, loh kita tidak tahu kecuali lewat kabar yang telah Rasulullah kabarkan atau yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Yang kita tahu bahwasanya kita beriman kepada kitab Allah banyak. Yang kita tahu hanya Al-Quran. Apalagi yang belum terjadi, misalnya kita beriman kepada hari kiamat, memang ada, padahal belum terjadi, tapi kita meyakini tersebut dengan keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini adalah orang beriman. Lalu tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan, atau orangnya disebut muhsin. Apa itu ihsan? Dalam hadis Jibril di situ disebutkan bahwasanya an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia ini melihat Allah. Allah ada di hadapannya. Ya. Maka kita tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak doa sebanyak mungkin ketika sujud. Karena apa? Posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Itu nek salate kiambek dewekan. Tapi kalau bareng sama imam, ya jangan imamnya sudah ganti gerakan, jenengan tasi sujud baik. Nanti kita husnudzon, Masya Allah meninggal saat sholat. Jebule turu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah seorang hamba ketika melakukan ibadah maka dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita tidak melihat Allah, ya memang kita tidak akan melihat Allah di dunia ini. Ya, fa innahu yara, maka kita harus yakin Allah itu pasti melihat kita. Allah itu pasti mengawasi kita, mengawasi gerak-gerik kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya sudah dicatat. Ya, makanya di sini kita harus berhati-hati. Makanya memperbanyak zikir kepada Allah dapat membuahkan sikap bahwasanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benefit yang lainnya bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menumbuhkan sifat dirinya atau sikap dirinya untuk senantiasa kembali kepada Allah, untuk senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin orang ini melakukan atau berzikir kepada Allah, lisannya tidak pernah kering, ya, kecuali mengandung ucapan zikir. Kalau lagi ngelamun biasanya pripun jenengan? Biasanya ditaplak aja ngelamun, Bo, kesambet. Tapi kalau orang lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisi dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin dekat. Ya. Orang ini atau hamba ini akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya orang ini malah lalai, jarang zikir kepada Allah,
Ya, sekali lagi kita ingatkan, zikir itu tidak harus dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan membaca Quran, jangan memperbanyak sholat, ada qiyamul lail, ada sholawat kepada Nabi dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sedikit berzikir kepada Allah, maka tentunya semakin jauh pula kedudukan dia atau jarak dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Benefit yang lainnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang senantiasa mengingat Allah, maka balasannya apa? Allah akan mengingatnya. Allah akan senantiasa menyebut namanya. Dan kalau seandainya tidak ada faidah zikir, nggak ada benefit, nggak ada keuntungan zikir kecuali hanya ini satu saja. Siapapun yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya, Allah akan menyebut namanya. Maka ini sebenarnya sudah cukup menutupi semua keuntungan, menutupi semua benefit yang akan didapatkan oleh seseorang yang senantiasa suka berzikir kepada Allah. Kalau cuma ini saja, kalau hanya satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ya. Berzikirlah kalian, senantiasalah kalian mengingatku. Adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Aku akan menyebut nama kalian. Perintah langsung dari Allah, langsung mendapatkan benefit ataupun keuntungannya. Lalu dalam hadis qudsi pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, "Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Jika hamba tersebut menyebut namaku, mengingatku, maka aku akan mengingatnya. Dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan mengingatnya, aku akan menyebut namanya di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau seandainya hamba tersebut menyebut namaku di sekelompok orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan menyebut namanya di sekelompok yang lebih baik daripada kelompoknya dia di dunia. Berarti nama kita disebut di hadapannya siapa? Malaikat. Ya. Nama kita disebut di hadapannya malaikat. Makanya di sini dikatakan, kalau seandainya hanya ini saja faidah yang kita dapatkan dari senantiasa membasahi lisan kita, mulut kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah sangat mencukupi. Ya, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa membasahi lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan setiap keuntungan yang memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disebutkan pula oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sedikit ini apa yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.